Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai topologi, di mana kami sudah membuat topologi ini pada Kisco paket tracer. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 23 11066. Dan saya Rizika Amalia Syafa dengan NIM 23 11010. Saya Mesti Dewi Rohdatul Adawiyah dengan NIM 23 11014. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman mengenai slide yang kedua di sini yaitu ada arsitektur topologi jaringan pada TV kabel net. Nah, jadi untuk di sini kita itu pakai topologi star, di mana semua perangkat itu bisa terhubung secara hierarkis dari satu titik pusat ke bawah. Nah, untuk yang paling atas ini dia terdapat WRT 300N wireless router yang berperan sebagai gerbang utama jaringan. Semua lalu lintas data melewati router ini sebelum diteruskan ke perangkat lain. Nah, kemudian router ini bakalan terhubung ke switch atau switch 4 ini yang berfungsi sebagai switch core atau pusat distribusi utamanya. Nah, dari switch 4 ini jaringan dibagi lagi ke 4 switch distribusi yaitu switch 0, 1, 2, 3, masing-masing ini menangani satu zona jaringan. Setiap switch distribusi menghubungkan 2 akses point sehingga total terdapat 8 akses point. Nah, perangkat pengguna atau silent yaitu bisa laptop dan smartphone, dia terhubung secara wireless ke akses point terdekat di zonanya masing-masing. Keunggulan topologi star ini adalah kemudahan manajemen jaringan jika satu perangkat bermasalah tidak akan mengganggu perangkat lain. Selain itu, topologi ini juga mudah dikembangkan jika di masa depan jumlah penggunanya itu bertambah. Nah, yang selanjutnya di sini ada konfigurasi wireless router atau WRT 300N. Nah, router yang digunakan ini yang tadi ya teman-teman WRT 300N ini dia modelnya wireless and broadband router dengan firmware versi 0.93. Nah, untuk koneksi internet, router dikonfigurasi menggunakan mode automatic configuration DHCP. Artinya, router ini akan mendapatkan alamat IP dari ISP atau jaringan upstream secara otomatis. Di bagian network setup ini, router diberikan alamat IP lokasi ini ya, yaitu 192.168.0 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Alamat ini menjadi gateway bagi semua perangkat yang terhubung ke jaringan TV kabel net. Nah, yang sangat penting ini yaitu DHCP server pada router ini yaitu DHCP server diaktifkan atau enable ini ya teman-teman, yang berarti router akan secara otomatis membagikan alamat IP kepada setiap perangkat silent yang terhubung tanpa perlu mengatur IP secara manual satu persatu. Nah, start IP address dimulai dari 192.168.0.100 yang ini teman-teman bisa lihat. Nah, dengan maksimum 50 pengguna, yaitu ini, berarti dia ini dari 192.168.0.100 ini dia sampai ke 192.168.0 sampai ke 149.
Dengan konfigurasi ini, seluruh laptop dan smartphone di TV kabel net dapat langsung mendapatkan alamat IP secara otomatis begitu mereka terhubung ke jaringan ini. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat, yaitu ada konfigurasi access point. Nah, di sini yaitu yang pertama ada access point 0. Nah, Akses point 0 ini dia terhubung ke switch 0. Dia melayani perangkat di area tersebut termasuk laptop, smartphone, dan smartphone. Untuk pengaturan jaringan wireless, akses point ini menggunakan ESD bernama default. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ESD-nya ya benar, default. Nah, ini adalah nama jaringan WiFi yang akan terlihat oleh perangkat pengguna saat mencari koneksi. Frekuensi yang digunakan adalah 2.4 GHz channel 6 dengan jangkauan sinyal sejauh 140 meter. Cukup luas untuk menjangkau seluruh area zona TV kabel net yang dilayaninya. Yang paling menonjol dari akses point 0 ini yaitu pengaturan keamanannya. Akses point ini menggunakan autentikasi WPA2 PSK dengan type and mohon maaf ya, saya tadi salah masukin untuk konfigurasi akses point 0-nya ini. Tadi sebenarnya kita menggunakan disable ini ya teman-teman, tidak menggunakan WPA2 ini. Nanti saya akan perlihatkan di Kisco saya. Nah, konfigurasi keamanan seperti ini sangat direkomendasikan terutama di lingkungan TV kabel ini yang memiliki banyak pengguna dan perangkat yang berbeda-beda. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tetapi di sini saya ingin melihatkan dulu untuk konfigurasi access point 0 ini karena tadi ada kesalahan pada screenshot-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini saya menggunakan disable ini, tidak menggunakan WPA2 PSK ini. Jadi mungkin segitu saja untuk penjelasan sampai slide 4 ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu ada autentikasi disabled. Yang pertama yaitu WiFi ini terbuka tanpa password. Di mana siapa saja dalam jangkauan bisa langsung terhubung tanpa verifikasi. Yang kedua, selanjutnya yaitu konfigurasi memudahkan perangkat seperti laptop dan smartphone untuk connect secara otomatis. Untuk kelemahan keamanannya yaitu jaringan tanpa enkripsi sangat rentan terhadap serangan seperti sniffing atau penyadapan data. Kemudian unauthorized access. Konfigurasi ini memudahkan koneksi klien atau laptop dan smartphone namun kurang aman dari sisi keamanan. Kemudian perlu ditingkatkan ke WPA2 PSK agar lebih aman di lingkungan TV kabel net. Selanjutnya ada access point switch 1 atau switch 2. Selanjutnya yaitu SSID default yaitu channel 62,4 GHz.
Selanjutnya ada coverage range yaitu 140 meter. Kemudian autentikasi disability terbuka tanpa inskripsi. Kemudian encryption type yaitu disability digunakan untuk area dengan kebutuhan koneksi cepat tanpa hambatan autentikasi. Melayani perangkat laptop dan smartphone di zona terkait. Kemudian rekomendasi aktifkan WPA2 atau PSK untuk keamanan optimal. Kemudian laptop terhubung ke access point, MAC address 004,9AA0,EDD4. SSID default bandwidth 18 Mbps. IP configuration DHCP namun belum mendapat IP valid. IPv4 address yaitu 169.254.237.217. APIPA artinya DHCP belum berhasil. Perlu dipastikan koneksi ke AP dan DHCP server berfungsi agar mendapat IP dari pool 192.168.0x. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi laptop yang keenam, yaitu client wireless. Jadi di sini tuh laptop keenam itu karena dia nggak berurutan angkanya untuk laptopnya itu. Jadi di sini terhubung ke access point yang pertama dengan MAC address itu 006.2A34.4325. Selanjutnya di sini ada SSID default dan menggunakan bandwidth 24 Mbps dengan autentifikasi disable. Selanjutnya di sini ada IP configuration DHCP. Selanjutnya menggunakan subnet mask. Ini di sini kan ada IP address-nya. Nah, nanti dia otomatis keisi sendiri untuk subnet mask-nya. IP-nya itu menggunakan 169.254.64.40. Selanjutnya ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah saya bilang tadi karena dia nggak berurutan. Di sini ada laptop ke-0. Dia tuh tersambung ke access point yang kedua dengan menggunakan MAC address 000.0C61.A983 dengan bandwidth-nya itu 18 Mbps. Ini ada di sini. Selanjutnya menggunakan IP address-nya itu 169.254.169.134 dengan subnet mask 255.255.0.0. Selanjutnya ke konfigurasi untuk laptop ketiga. Di sini menggunakan MAC address-nya itu 00D0.0825.D6E0 dengan SSID itu default dengan authentication disabled karena di sini tipenya WiFi voucher gitu ya, dengan menggunakan IP address 169.254.214.226 dan subnet mask-nya itu 255.255.00. Nah, di sini lanjut saya menjelaskannya yaitu di konfigurasi laptop 8 yaitu atau client wireless.
Nah, untuk laptop 8 ini terhubung ke access point 4, di mana MAC address-nya itu 00024A5A, 1, di mana SSID-nya itu dia default, kemudian bandwidth-nya itu 12 Mbps, autentikasinya itu disable, kemudian IP config-nya itu DHCP, IPv4, di mana untuk nomor IP-nya itu 169.254.29.239 atau AP IPA. Subnet max-nya itu 255.255, bandwidth-nya itu 12 Mbps, lebih rendah karena posisinya lebih jauh dari IP. Nah, selanjutnya untuk laptop 5, dia terhubung ke access point 5, MAC-nya itu 0002166D 4A5A, SSID default, bandwidth-nya itu 24 Mbps, autentikasinya juga masih disable. Kemudian IP configuration-nya yaitu DHCP IPv4 yaitu 169.254.7492. Kemudian subnet max-nya itu masih sama. Kemudian semua laptop itu menggunakan DHCP, namun dia itu mendapatkan IPA-nya itu indikasi DHCP server belum terhubung dengan baik. Kemudian untuk laptop yang terakhir yaitu laptop 4, dia terhubung ke access point 6, di mana dia MAC address-nya itu 00602FAC 13D7, SSID-nya itu default, kemudian bandwidth-nya itu 24 Mbps, autentikasinya disable. Kemudian IP configuration-nya itu DHCP IPv4 169.254.19.217. Kemudian subnet max-nya itu 255.255, dia itu perlu konfigurasi ulang agar koneksi SSID-nya itu sesuai sama IP terdekatnya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi jaringan ini jaringan TV kabelnet ini dia itu berhasil dirancang menggunakan satu wireless router, 5 switch dan 8 access point dalam topologi star bertingkat. Kemudian konfigurasi DHCP pada routernya itu IP pool 192.168.0.100 sampai dengan 149. Dia untuk memudahkan pembagian alamat IP otomatis kepada semua perangkat klien. Kemudian access point 0 itu dikonfigurasi dengan maaf, ini maksud saya. Nah, kita lanjut. Semua laptop klien itu dia sudah menggunakan DHCP, jadi IP-nya itu dia otomatis. Kemudian untuk topologi star itu dia itu mempermudah manajemen terpusat, isolasi gangguan, dan skalabilitas jaringan di lingkungan. TV kabelnet. Nah, kemudian simulasi ini itu menunjukkan Cisco Packet Tracer-nya itu efektif sebagai media pembelajaran dan perancangan jaringan sebelum implementasi nyata. Nah, sekian untuk video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.